Oke, teman-teman, selamat siang, teman-teman. Ketemu lagi. Lama kita tidak bertemu. Juga saya ada off beberapa hari karena itu dia. Saya sedang proses recovery, teman-teman. Karena uh, barang kurang enak. Jadi saya off sekitar 3 hari, teman-teman. Oke, langsung saja kita akan langsung mulai belajar bersama, teman-teman. Mungkin kita tidak akan belajar yang sangat lama, tapi kita akan belajar teman supaya otak kita tetap refresh. Mari kita mulai. Oke, kita sudah di layar. Kita buka terminal seperti biasa. Kita akan masuk ke folder kita untuk kita uh, buka ebook kita. Kita ambil yang ini. Oke, kita open. Lalu kita enter. Oke, kita sudah buka, teman-teman. Kita akan mempelajari bagian ini yang penting. Kita akan mempelajari bagian cara kerja daripada sistem yang kita buat kemarin, teman-teman, yaitu sebuah uh, screen saver, teman-teman. Kita ada buat screen saver kemarin supaya kita ingat. Mungkin kita coba running dulu. Kode programnya ada di sini, ini dia. Kita akan coba running di sini, teman-teman, seperti ini. Kita buat di sini, kita keluar di sini, kita masuk ke folder tempat kita menyimpan kode program, yaitu di learn Python. Lalu kita Python 3, cara bukanya gini, teman-teman. Python 3 space, lalu kita buka apa nama file kita. Nama file kita ini nih, matrix screen saver, matrix screen saver .py. Oke, ini dia, teman-teman. Kita sudah berhasil kemarin. Kita juga sudah berhasil membuat beberapa pengubahan, yaitu kita mencoba membuat width-nya jadi sekitar 200, teman-teman. Atau kolomnya itu berarti ini dia lebar dari sini ke sini, teman-teman, seperti itu. Kita berhasil kemarin menambahkan membuat lebar karena awalnya kita hanya dari program dari buku yang kita punya, kita hanya punya 70, teman-teman. Ini dia, kita hanya punya 70 kolom di sini, tapi kita buat jadi sekitar 200 kolom, teman. Nah, kita akan pelajari apa sih ini nih, teman-teman. Saya juga belum tahu. Kita akan sama-sama belajar, teman-teman, karena ini adalah journey saya. Oke, ini kita bagi layar. Mungkin kita stop ini dulu, teman-teman, supaya penggunaan CPU di laptop kita tidak terlalu besar, teman. Coba kita lihat penggunaan CPU di laptop kita, atau penggunaannya sekitar 40-an, teman-teman. Cukup tinggi, ya tidak masalah. Lalu kita bisa juga cek suhu dulu. Sorry, teman-teman. Oke, suhu di laptop kita sekitar 50 derajat Celcius. Ini cukup normal, teman-teman. Yang menjadi masalah ketika dia sudah mencapai 70 ke atas, teman. Seperti itu. Kita close ini. Ini juga kita close, teman-teman. Kita ini sudah hentikan prosesnya. Kita masuk ke prosesnya. Kita pelajari ini. Oke, kita buat. Oke, jadi ini sama dengan program kita sebelumnya. Kalau teman-teman ingat di video-video sebelumnya, di proses saya belajar sebelumnya, kita ada buat satu project yang namanya zigzag, teman-teman. Proses zigzag ini dia, kita coba lihat
zigzag seharusnya kita punya zigzag ini dia teman-teman. Kita punya file zigzag.py di sini, yang dimana ketika kita running misalnya gini, Python 3 zigzag.py, hasilnya ini. Oke, kita stop juga lagi. Nah, si Aurora ini bilang, si R. Schwartz ini dia bilang program ini meng-create sebuah animasi scrolling dengan mencetak baris dan juga teks di dalam sebuah infinite loop yang hanya bisa kita hentikan dengan menekan Ctrl C seperti yang saya lakukan tadi. Data struktur awal di sini yang kita gunakan adalah kolom. Ini dia, kita gunakan kolom list yang dimana menyimpan 70 integer teman-teman, dan 1 integer untuk setiap kolom, tapi di sini kita ada ubah jadi 200 kolom seperti itu. Jadi kita dimulai dari ini nih, jika integer di sebuah kolom adalah 0, ini dia teman-teman, ini dia. Jika if columns i sama dengan 0, ini dia, itu akan mencetak apa nih, empty space atau spasi kosong untuk kolom tersebut teman-teman. Jadi ketika si program mendeteksi ternyata dari hasil random ini dia ada angka 0 atau integer 0, dia akan mencetak space 0 teman-teman, seperti itu. Dan jika lebih besar dari 0 dan yaitu 1, karena si fungsi random ini dia mencetak hanya 0 dan 1 ini teman. 0 dan 1 random choice, dia hanya memilih 0 dan 1 teman, seperti itu. Maka si kolomnya akan mencetak angka itu. Kalau si randomnya sama dengan 0, dia akan printin, tapi kalau si randomnya sama dengan lebih dari 1, dia akan mengurangi ya teman. Dan ketika si random bilangan yang di random itu dia 1, maka dia harus dikurangi teman-teman, ini dia, decrement jadi 0, dan ketika 0 lagi dia akan pulang lagi ke sini teman-teman. Ngecekan ini dia akan print empty space lagi, seperti itu. Oke, di sini kita bisa lihat teman-teman. Pertama kita mengimport modul random teman-teman, supaya kita bisa menggunakan fungsi choice. Kita mengimport modul random supaya kita bisa menggunakan fungsi choice yang merupakan bagian dari modul random ini teman-teman, seperti itu. Dan fungsi run integer ini dia, dan juga modul sistem yang kita akan gunakan fungsinya yaitu exit. Seperti exit ini ketika kita menekan Ctrl C itu tadi teman. Dan modul time yang kita gunakan untuk strip.
yaitu 1 second teman-teman, seperti itu. Kita juga membuat sebuah variabel bernama width, ini dia, dengan value yaitu 70 teman-teman, value yaitu 70 yang akan memproduksi output yaitu 70 kolom, tapi di sini untuk kita sudah ubah jadi 200 kolom, seperti itu. Iya, ada bilang you free to change this value. Oke. Variabel width itu semua uppercase name, karena itu karena variabel ini dia constant variabel teman-teman, seperti itu. Sebuah constant variabel adalah variabel yang kodenya tidak akan diubah ketika sekali di setting, dan menggunakan konstan membuat kita apa namanya, menulis kode yang lebih mudah dibaca, readable, seperti kolom 0 kali width instead of kolom 0 kali 70 ya. Oke, lalu kita punya try block. Jadi semua kode program ini kita buat dalam try block teman-teman. Ini dia, mulai dari sini sampai sini kita masukkan dalam try block supaya bisa menghandle objection teman-teman, menghandle apa namanya, keyboard interrupt yang kita punya, keyboard interrupt exception yang kita punya sini. Oke, untuk program ini teman-teman, karena kita mau si program ini dia akan running forever atau selamanya, sehingga maka kita harus meletakkan kode ini semua di dalam infinite loop teman-teman, atau di dalam looping yang bernilai true. Dia hanya bernilai true di sini kan, seperti itu, sehingga dia akan running seperti itu. Tapi ya kita bisa hentikan dengan mengontrol Ctrl C gitu kan. Oke, Samarai. Teman-teman, kalau misalnya kita bingung akan ini teman-teman, kita bisa gunakan yang paling bagus itu adalah learning menggunakan LLM teman-teman, atau AI. Contohnya kita gunakan AI apa gitu. Misalnya saya mau gunakan, saya kurang paham nih ini bahasa penjelasan bahasa Inggris, saya bisa gunakan AI seperti ini nih. Kita coba buka browser kita.
Misalnya kita gunakan ChatGPT teman-teman, atau Google Gemini, atau Queen, atau Cloud. Saya biasanya pakai Cloud sih teman-teman, tapi ya kita coba saja pakai apa saja gitu. Biasanya saya pakai Google Gemini gitu. Gemini juga bagus. Oke, kita bisa pilih model di sini. Kita coba yang ini. Kita copy yang ini. Kita copy, kita paste di sini. Lalu kita, kalau mau lebih kontekstual teman-teman, kita bisa ceritakan bahwa kita ada lakukan ini nih seperti itu. Misalnya kita bisa copy ini semua, misalnya seperti ini tuh. Select test. Oke, sampai sini. Kita copy, lalu kita paste di sini. Lalu kita copy lagi. Ini copy lagi. Nah, habis itu kita copy lagi sampai selesai penjelasan. Begini cara saya belajar teman-teman, seperti itu. Kalau teman-teman punya cara belajar yang berbeda, silakan. Tidak ada yang salah teman-teman. Karena saya kebetulan orangnya kinestetik, yang artinya saya harus belajar dengan entah bergerak, praktik atau apa, saya harus langsung praktik teman-teman. Tidak bisa hanya nonton saja teman, seperti itu. Nah, saya tinggal cerita di sini. Saya sedang belajar Python dari buku The Automate the boring stuff with Python, dan saya sudah masuk bab 6 tentang list, dan saya ada praktek program ini. Bantu saya memahami program ini line by line dan benar-benar memahami under the hood. Under the hood ini artinya kita mau memahami apa yang ada di balik kode program ini teman-teman, seperti itu. Tidak hanya jadi program, tapi apa yang ada di balik program ini. Nah, ini cara kita memahami cara kerja kode program yang baik teman-teman, seperti itu. Kita betul-betul memahami, tidak hanya bisa membuat, tapi kita memahami sehingga kita bisa memodifikasi ini teman-teman, seperti itu. Jelaskan dengan sangat detail, tapi juga bisa dipahami oleh orang awam. Kita bisa menambahkan misalnya juga bisa dipahami oleh anak kecil, misalnya anak kecil kelas 5 SD misalnya. Kita bisa iseng-iseng seperti itu. Nanti dia akan jelaskan. Oke, kita tunggu karena ini kita pakai model yang 3, Gemini 3 teman-teman. Dia akan berpikir dulu. Nanti kita lihat proses berpikirnya. Sambil kita tunggu teman-teman, kita cerita dulu. Jadi ya memang itu cara saya belajar teman-teman. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan misalnya teman-teman yang sukanya baca dulu nih, harus baca buku dulu, misalnya
baca tentang kode program, baca dulu, buka buku dulu, lalu praktek. Ada juga yang seperti itu, teman. Ada juga yang apa dia harus dengar, teman. Dia harus dengar, misalnya nonton video baru praktek, itu bisa juga, teman-teman. Ada juga yang eh, harus paham konsepnya dulu, harus bahas teorinya dulu, baru belajar. Tidak masalah. Kita semua punya cara belajar masing-masing, teman-teman. Yang paling penting adalah kita menyesuaikan dengan cara belajar kita dan kita mengaplikasikan itu dalam proses kita belajar seperti itu, teman. Oke, kita lanjut. Sepertinya sudah selesai generate kode, teman-teman. Generate penjelasan. Kita coba lihat, kita kembali ke layar kita. Oke. Nah, ini proses dia berpikir. Understand the user focus. Dia berusaha untuk memahami fokus kita. I'm now focusing on the user specific context, which is learning Python less within the Automate Boring Stuff book, specifically chapter 6. My goal is to grasp the user need regarding to the matrix screensaver to provide the concise explanation, tailor their existing knowledge. I have a clearer picture to how to approach this given the specific learning. Oke, bla 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 bla. Langsung ke penjelasan. Teman-teman bisa baca sendiri. Wah, selamat ya. Sudah sampai bab 6 buku Automatic Stuff, bab tentang list adalah satu fondasi terpenting dalam pemrograman. Program matrix screensaver dalam pembagian list bekerja sebagai memori untuk menyimpan keadaan atau state program. Jadi, mari kita beda program ini seolah kita sedang membongkar satu mainan untuk melihat mesin dalamnya. Kita akan pakai analogi yang sangat sederhana supaya anak kelas 5 SD pun bisa paham konsep dasar. Ilustrasi gerakan. Sebelum masuk ke kode, kamu harus paham satu rahasia. Program ini tidak menggambar garis vertikal atas ke bawah. Program ini tidak menggambar garis vertikal atas ke bawah, oke. Komputer, dalam hal ini terminal, hanya bisa menulis dari kiri ke kanan, baris demi baris seperti mesin tik. Ilusi hujan turun terjadi karena kita mencetak baris baru terus menerus di bawah baris sebelumnya. Beda kode line by line. Oke. Yang pertama kita mengambil alat dari kotak perkakas Python. Oke, kita ada random, kita mengacak angka supaya hujannya tidak pola beraturan, sistem untuk keluar dari program dengan rapi, lalu time untuk mengatur kecepatan atau pause, kecepatan hentinya. Lalu kita punya width 70 di sini. Bayangkan layar komputermu menjadi kotak-kotak kecil. Width 70 artinya kita punya 70 kotak dari kiri ke kanan. Dari sini misalnya 1, 2 dan seterusnya. Lalu otak dari program. Oke, ini otak dari program katanya. The list, bagian paling penting. Jadi kita punya sebuah variabel kolom dengan list, dan list itu merupakan hasil kali atau multiplication dengan variabel width. Ini adalah inti dari perjalanan dari bab 6. 0 adalah list berisi satu angka 0. Oke, 0 dikali width. Dikali width artinya kita mengerjakan list itu sebanyak 70 kali. Oke. Oh iya betul. Karena kita pertama di sini punya width yaitu 70, sehingga 0 ini kita kali 70 kali, sehingga akan menghasilkan 70 kali angka 0, teman-teman. Hasilnya 00 sebanyak 70 angka 0. Analogi kelas 5 SD. Bayangkan kamu punya 70 buah stopwatch, mesin penghitung mundur, yang ditaruh berjajar di atas meja. Awalnya sebuah stopwatch menunggu angka 0. Setiap stopwatch mewakili satu kolom di baris. Oke. Variabel kolom adalah deretan stopwatch tersebut. Oke. Loop tanpa henti. While true, ini artinya lakukan terus menerus, jangan berhenti
sampai aku suruh berhenti. Kita pakai Ctrl C memeriksa setiap kolom loop di dalam loop. For i ya, sekarang bayangkan kamu berjalan dari stopwatch 1 ke stopwatch 70. Variabel i adalah nomor urut stopwatch yang kamu sedang perang. For i in range with lalu bagian 6 kita melempar dadu peluang hujan turun. Jika random dan fungsi random saat kamu memegang satu stopwatch, misalnya stopwatch KI, right, kamu melempar dadu keberuntungan. Random menghasilkan angka random 0,0 sampai 1,0. Artinya kurang dari 0,02, artinya peluangnya sangat kecil. Jika kamu beruntung kena peluang 2%, maka kamu menyalakan stopwatch tersebut. Kamu memutar angkanya ke angka acak sampai antara 4 sampai 15. Artinya oke, di kolom ini hujan akan turun sebanyak 4 kali sampai 14 karakter ke bawah. Oke. Menggambar atau kosong logika utama. Jika di sini kita memutuskan apa yang akan dicetak di layar untuk kolom ini. Jika kolom dengan variabel i ini sama dengan 0, dia akan mencetak ini nih teman, spasi kosong, spasi. Kondisi 1, jika stopwatch mati, angka 0. Jika stopwatch di tanganmu menunjuk angka 0, berarti tidak ada hujan di kolom ini. Cetak spasi kosong. N artinya jangan pindah baris dulu, tetap di baris yang sama karena kita mau cetak kolom sebelahnya. Oke. Kondisi 2, stopwatch hidup angka lebih dari 1. Jika stopwatch menunjukkan angka selain 0, misalnya angka 5, berarti sedang ada hujan. Cetak angka, kita pilih angka 0 atau 1 lalu cetak ke layar. Ini membuat efek biner ala matrix. Ya, kurangi stopwatch karena kita sudah mencetak 1 tetes hujan. Kita kurangi angka di stopwatch, 5 menjadi 4, 4 menjadi 3 dan seterusnya. Oke. Ini kuncinya. Saat angka stopwatch habis menjadi 0, hujan berhenti dan kembali mencetak spasi. Oke, bayangin list atau kolom sebagian monitor lebih baik katakan. Wait, sama dengan oke, ini keren ya. Random choice A, B, C. Ada suruh buka. Kita pakai layar ini. Random choice A, B, C. Lalu di sini kita pakai pakai titik. Lalu di sini kita pakai 10 katanya. Apa akan terjadi?
Python 3 matrix screen saver.py. Mantap, ini kita punya hujan angka teman-teman. Oke, kita bisa coba yang lain lagi, misalnya x atau ini apa itu ya. Mantap tuh. Mantap, mantap, mantap. Kalau kita balik ke tadi, jadi apa? Kita buat baru saja supaya ini kita simpan. Print random choice 01. Nol satu and oke, misalnya apa yang terjadi? Mantap. Ya, tapi mungkin masih lebih bagus yang gaya matriks itu teman-teman ya. Yang ini teman-teman masih akan lebih gaya ini sih. Lebih keren ini maksudnya. Coba kita run Python 3 matrix screen saver.py. Ya, masih lebih keren ini sih. Coba. Mantap teman. Oke, saya pikir kita cukup dulu, kita masuk ke summarize. Ini dia list sangat berguna. List adalah data type, tipe data yang sangat berguna teman-teman. Ini memberikan kita kesempatan atau mengizinkan kita untuk menulis kode yang bekerja dan kita bekerja dengan angka yang mau kita ubah teman-teman, seperti itu di sebuah single variable. Dan nantinya kita akan belajar bagaimana series ini berguna untuk apa namanya, untuk melakukan hal-hal yang mustahil atau sulit. Dan sebuah list sequence data type is mutable atau bisa diubah. Ya, artinya bisa diubah teman-teman. Sedangkan tuple dan juga string juga sequence data type, tipe data sequence, tapi dia immutable atau tidak bisa diubah.
tapi kita bisa mengubahnya dengan membuat variabel baru. Override variabel dan contains. Oke. Misalnya ini. Oke, teman-teman, nanti kita punya ini nih, kita akan buat uh, praktik program dengan program seperti ini. Oke. Oke, sampai ketemu teman-teman. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Terima kasih banyak sudah belajar bersama dengan saya. Untuk sekarang saya belum bisa belajar lama-lama teman-teman, karena fisik saya sedang tidak enak. Saya masih harus ada recovery teman-teman. Seperti itu. Thank you so much sudah belajar bersama. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you.